Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kali ini. Situasi sekarang memang tidak mudah saudara, karena kita tidak dapat berperilaku seperti biasanya. Andai kata new normal diberlakukan, kita bisa beribadah di gereja, tetap harus ada protokol yang harus kita taati bersama. Tapi kita percaya saudara bahwa Allah akan menopang kita. Sebagaimana firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, hidup di dalam penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah walaupun kami harus beribadah di dalam rumah masing-masing. Namun Tuhan, kami bersyukur kami boleh memiliki kesempatan untuk menyapa dan disapa oleh Tuhan sendiri. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan menguasai setiap kami. Terutama hamba-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Tuhan sucikan dan Tuhan layakkan untuk boleh menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan satu topik hidup di dalam penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Tritunggal. Dan kami sungguh-sungguh boleh menghidupi akan apa yang akan kami renungkan ini. Oleh karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber segala kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, Timothy Keller dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering atau Berjalan Bersama Allah melalui kesulitan dan penderitaan, berkata di dalam bab pendahuluannya, yang menjadi alasan seseorang percaya atau tidak percaya kepada Allah. Alasan seseorang menurun atau berkembang karakternya. Alasan Allah menjadi kurang nyata atau lebih nyata bagi kehidupan manusia. Itu adalah penderitaan. Celakanya saudara, penderitaan sepertinya sangat menyukai kehidupan manusia. Ia selalu ada dalam hidup manusia, bahkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Selalu ada sisi kelam, sisi buram, sisi gelap dalam kehidupan manusia. Dan seperti kata Timothy Keller dalam bukunya, penderitaan mampu menunjukkan apakah seseorang yang percaya kepada Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Allah ketika ia mengalami penderitaan. Dalam bacaan yang kita baca, saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus diakhiri dengan sebuah kalimat berkat yang indah yang sering disebut sebagai berkat rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Paulus selalu menutup surat-suratnya dengan sebuah doa berkat. Tetapi doa berkat yang satu ini unik karena menggabungkan 3 aspek dari karakter Allah. Kasih karunia, kasih, dan persekutuan dengan 3 pribadi Tritunggal. Ucapan berkat yang disampaikan Rasul Paulus bukanlah ucapan yang tanpa makna, saudara. Satu-satunya dari semua surat Rasul Paulus yang menyebutkan Allah Tritunggal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menunjuk akan karya Kristus sebagai Juru Selamat yang memberikan anugerah melalui kematian dan kebangkitannya. Kasih Allah menunjuk pada sang inisiator keselamatan dengan mengirimkan juru selamat dan kehidupan baru yang diperoleh oleh setiap orang percaya
yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Persekutuan dengan Roh Kuduslah yang membuat kita layak untuk mendapat bagian dalam kasih karunia Yesus dan kasih Allah. Ucapan berkat ini disampaikan oleh Rasul Paulus karena dia sudah mengalaminya secara pribadi. Itulah sebabnya ia menuliskannya agar jemaat Korintus pun mengalami hal yang sama seperti dirinya. Itulah sebabnya saudara, ia merindu bahwa jemaat Korintus memperoleh penyertaan daripada Allah Tritunggal sama seperti yang dia alami. Ungkapan itu menjadi powerful karena Paulus merasakannya. Siapa sih orang percaya yang tidak menghendaki penyertaan dari Allah Tritunggal? Setiap orang pasti menginginkannya. Namun yang menjadi pertanyaan saudara, penyertaan seperti apakah yang dialami oleh Paulus? Kalau kita membaca surat 2 Korintus ini secara keseluruhan, kalau kita bisa membaca sendiri, saudara, nanti di rumah masing-masing begitu ya, kita bisa membaca pasal pertama, pasal keempat, pasal ke-6, pasal 10 sampai dengan pasal 13. Kita bisa melihat penderitaan apa saja yang dialami oleh Paulus. Seperti yang saya katakan dalam renungan di RDP hari ke-8 kemarin, dari seorang teroris menjadi seorang evangelis. Paulus dipanggil oleh Allah dan Allah berkata kepada Ananias, orang ini akan menjadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Dan itu sudah terbukti saudara. Bagaimana Paulus mendirikan banyak jemaat di berbagai kota. Ketika kalimat ini berhenti sampai di situ saudara, maka itu merupakan satu kehormatan bagi Paulus, kemuliaan bagi Paulus, dipilih oleh Allah menjadi alat pilihan baginya. Namun saudara, Allah tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lebih lanjut kepada Ananias, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, balas dendamkah Allah? Karena Paulus sudah menganiaya banyak murid pada waktu itu. Bukan, atau lebih tepatnya tidak saudara. Allah ingin menunjukkan bahwa dalam mengikut dia, dalam menjalani hidup sebagai hambanya, bukan berarti bebas dari penderitaan, bebas dari penolakan, bebas dari rasa sakit, bahkan kematian. Ini tidak hanya dialami oleh Paulus saja saudara, tetapi juga banyak dialami oleh orang-orang percaya. Baru-baru ini saudara kita mendengar berita yang mengejutkan. Ketika pesawat MAF jatuh di Danau Sentani, hancur beserta dengan pilotnya Joyce Lin. Seorang wanita yang masih muda, yang masih cekatan, yang masih kuat. Kenapa dia harus meninggal di saat kemampuannya masih dalam kondisi prima saudara? Tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya. Sama seperti situasi saat ini. Mengapa virus COVID-19 merajalela? Mengapa anak-anak Tuhan, bahkan tidak sedikit para pendeta yang meninggal karena virus ini? Saudara, Paulus mengajarkan kepada kita sekarang. Bukan hanya kepada jemaat di Korintus saja. Allah Tritunggal sumber segala berkat bagi manusia. Senantiasa rindu dan selalu menyertai manusia yang mengarahkan pandangan imannya kepadanya. Penyertaan seperti apa sih yang dialami oleh Paulus? Penyertaan Allah, saudara, menjadi istimewa bagi Paulus. Bukan hanya di saat situasi baik, aman, terkendali. Tetapi justru bahkan di saat situasi tidak mudah baginya. Paulus secara tidak sadar di dalam tulisannya, suratnya kepada jemaat di Korintus ini, menulis autobiografi yang mendalam meskipun singkat dalam surat ini. Kita dapat melihat contoh-contoh yang indah tentang kelembutan seorang gembala rohani dalam menghadapi situasi yang sulit
yang menguras energi dan emosi baginya. Jika dihitung semuanya, saudara, penderitaan Paulus mencakup sejumlah penderitaan fisik, penderitaan emosi, bahkan rohani, lengkap saudara. Orang seringkali berpikir bahwa ketika Allah menyertai, berarti menghilangkan atau paling tidak membiarkan penderitaan masuk. Banyak orang menjadi Kristen karena rindu akan berkat-berkat jasmani saja. Makin sukses, makin kaya, makin pandai. Itu yang didengung-dengungkan oleh teologi kemakmuran beberapa puluh tahun yang lalu sampai saat ini, saudara. Saudara, Paulus bukan saja menyatakan kerinduan Allah untuk menyertai umatnya, tetapi ia juga memberikan teladan bagaimana hidup dalam penyertaan Allah. Saya ulangi, saudara. Paulus memberikan teladan bagaimana hidup di dalam penyertaan Allah. Pasal 1 ayat 3 sampai 7. Dia menerima, dia meyakini akan penghiburan yang Allah berikan. Baik itu melalui firman Tuhan yang menguatkan maupun melalui pengalaman hidup yang dijalaninya. Mungkin orang menganggap Paulus ini gak waras. Dalam situasi yang sulit tetap bisa tenang, sukacita. Bahkan ia bisa menghibur umat yang dilayaninya. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Paulus bukan tidak waras, tetapi ia menerima penghiburan, kekuatan yang diberikan Allah. Ia percaya bahwa penghiburan itu bukan pepesan kosong. Ia percaya bahwa Allah terus bekerja di dalam dirinya dan Roh Kudus menguatkan dia dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan demikian, saudara, Paulus membuktikan dan mengalami penyertaan Allah Tritunggal dalam hidupnya. Ada banyak janji yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, saudara. Dan ayat-ayat itu berbicara kepada orang-orang percaya. Namun yang menjadi masalah, apakah janji-janji itu dipercayai sebagai penghiburan dari Tuhan? Apakah penghiburan dari Tuhan cukup membuat kita tenang dalam menghadapi kesulitan? Saudara, Paulus bukan saja menghidupi akan penghiburan yang dia terima dari Allah, tetapi dia juga menaruh kepercayaannya kepada Allah ketika situasi sangat sulit. Ia mengarahkan pandangannya kepada Allah. Ia mengarahkan imannya kepada Allah. Pasal 1 ayat 8 sampai 11. Pasal 4 ayat 13. Paulus sadar, saudara, ia tidak mampu mengatasi persoalannya sendiri. Ia butuh pertolongan. Dan ia tahu kepada siapa ia harus pergi meminta pertolongan itu. Ia tidak lari kepada para rasul yang sudah lebih dulu diakui oleh jemaat, yang sudah lebih dulu terkenal, namun ia datang kepada Allah. Menaruh iman percayanya kepada Allah. Allah sumber segala pertolongan. Paulus menaruh pengharapannya kepada Allah. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, seorang wanita yang bernama Emily, dia mensyukuri akan kehidupannya karena dia memiliki seorang suami yang mengasihi dia dan menjaga anak-anaknya. Dia memiliki anak-anak yang sehat dan bahagia. Usia 14, 11, 9, dan 5 tahun, saudara. Dia memiliki rumah yang dia tidak pernah bermimpi dia akan memperoleh rumah itu. Dia punya karir di mana kantornya mengizinkan dia bekerja di rumah. Sampai satu ketika, saudara, rasa syukurnya ini berhenti ketika pada suatu ketika suaminya berkata kepada dia bahwa ia akan meninggalkan Emily dan anak-anak untuk hidup bersama dengan wanita lain yang notabene adalah sahabat mereka. Wanita lain ini punya seorang suami dengan 2 orang anak. Dan mereka 2 keluarga ini, saudara, sering pergi bersama, berlibur bersama di musim panas.
Sudah 3 kali musim panas mereka berlibur bersama. Ketika Emily mendengar akan hal ini, hatinya mati, saudara. Ketika dia mendengar pernyataan suaminya ini, dia meminta kepada suaminya untuk tidak meninggalkan dia dan anak-anak. Tapi saudara, suaminya seorang yang taat akan firman Tuhan. Sebelum kejadian itu, yang berjanji di hadapan Emily dan anak-anak bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Suaminya tetap bersikukuh, saudara, untuk meninggalkan Emily dan anak-anak. Saudara, 2 bulan pertama Emily jalani dengan kehancuran. Di bulan kelima Allah mulai memulihkan dia dengan cara yang tidak ia sukai. Tiba-tiba muncul dalam dirinya kerinduan, satu hal yang dia seperti harus mendoakan suaminya untuk kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada dirinya, saudara, tapi untuk kembali kepada Allah. Dia terus berdoa, dia terus berdoa. Bulan ke-7, saudara, situasi makin memburuk. Anak-anaknya makin frustasi dan tertekan. Rumah mulai dijual. Namun di saat seperti itu, saudara, Emily terus menengadahkan pandangannya kepada Allah. Dia terus berharap kepada Allah. Situasi tidak berubah, saudara. Tetapi hati dan pikirannya mulai berubah. Dan semakin kuat bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, ia dan anak-anaknya. Ia tidak sabar untuk menggunakan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Ia tidak sabar untuk belajar lebih banyak lagi mengenai kasih Allah. Ia berkata kepada anak-anaknya, di setiap dongeng selalu ada tragedi dan tokoh utamanya menghadapi kesulitan itu, mengatasinya, dan menang karena mau menghadapinya. Saudara, mengapa Emily bisa demikian? Karena ia menaruh kepercayaannya kepada Allah ketika situasi sangat sulit. Ia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri. Ia tidak melarikan diri dari kesukaran. Suaminya tidak kembali. Tetapi hati dan pikirannya dan hidupnya semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga ia mampu terus berjalan di dalam kesukaran. Saudara, Paulus, Emily bukan hanya mereka mengandalkan Tuhan. Paulus tetap menjaga hidup benar ketika kesulitan datang. Pasal 6 ayat 1-10. Betapa sukarnya, saudara, tetap hidup benar di dalam kesukaran. Betapa lebih mudah untuk melakukan pembalasan ketika mengalami penganiayaan. Menyerah ketika semua jalan buntu. Tidak lagi mempercayai Allah karena seolah-olah dia sudah menutup semua pintu. Hidup dalam kemunafikan ketika situasi menekan. Lebih mudah untuk mengeluh, mengomel, bahkan menghujat ketika situasi tidak seperti yang diharapkan. Penuh dengan kekhawatiran ketika belum ada titik terang. Penuh dengan kepahitan daripada mengampuni dan melepaskan kepahitan. Tidak mau mengerjakan apa-apa ketika pengharapan sirna. Mengakhiri hidup ketika putus asa. Saudara, lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang sedemikian ketika beban hidup itu semakin menekan. Ketika penderitaan itu menguasai akan dirinya. Paulus tidak demikian, saudara. Paulus hidup dalam kasih karunia yang telah ia terima. Kasih karunia atau grace dari Tuhan memampukannya untuk kuat ketika ia lemah. Memampukannya untuk menghilangkan kepahitan yang ia terima akibat penolakan dari orang-orang yang ia layani. Mampu membuat ia puas ketika kecewa.
Dan kasih karunia yang sama juga diberikan kepada setiap orang yang percaya, saudara dan saya. Masalahnya, bukan kita mau menerima atau tidak. Tetapi apakah kita mau hidup dalam kasih karunia yang telah kita terima? Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dalam budaya Ibrani, saudara, setiap tanaman beracun akan disebut tanaman pahit. Dengan kata lain, penulis kitab Ibrani ini ingin menggunakan akar pahit sebagai metafora untuk menjelaskan bahwa ketika seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia, segala sesuatu menjadi beracun. Penderitaan yang dialami Paulus tidak menghasilkan racun dalam dirinya. Sebaliknya ia semakin giat dalam memberitakan Injil. Semakin hidup serupa dengan Kristus. Karena ia menyadari betul bahwa kasih karunia yang telah ia terima dalam hidupnya itu sangat besar. Ia pernah berkata, dari semua rasul akulah yang paling berdosa. Ia menyadari, saudara, pengampunan Allah atas dosa-dosanya. Penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga ia menjadi orang yang merdeka. Persekutuan Roh Kudus yang terus menopang dia untuk berlaku benar. Semuanya itu merupakan harta yang tak ternilai yang ia terima dalam hidupnya. Dan ia tidak mau menyia-nyiakan akan hal itu. Sehingga ia menyerahkan dirinya untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga penyertaan Allah Tritunggal itu nyata dalam hidupnya. Dalam segala situasi, terlebih di dalam situasi yang sangat sulit. Saudara, pergumulan apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Relasi yang memburukkah? Kesulitan untuk mengampuni? Kesehatan yang kurang baik? Atau dalam masa pandemi ini mungkin keadaan ekonomi menurun tajam atau bahkan nol. Mungkin kita katakan hidup ini sulit, sangat sulit. Tetapi dapatkah kita berkata, Allah tetap baik. Karena kasih karunia-Nya jauh lebih besar. Akhirnya saudara, di penghujung suratnya, Paulus katakan, bersukacitalah dalam segala situasi. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, bukan munafik. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Penyertaannya, kasih karunia-Nya yang besarlah yang akan menopang kita, memampukan kita berjalan tegak sesuai kehendak-Nya. Tetap tenang, mampu bersukacita, dan hidup makin serupa dengan Dia dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Atas topangan-Mu dalam hidup yang kadang mudah dan seringkali tidak mudah. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu senantiasa dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami menghidupi kasih karunia yang telah kami terima dengan tetap menengadah kepadamu, percaya akan pimpinan-Mu, dan tetap berjalan dalam kebenaran walaupun situasi tidaklah gampang. Bukan karena kehebatan kami, semata-mata karena kasih karunia-Mu yang besar. Tolonglah kami ya Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.